Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim al-ifadata wal istifada wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrar fid darin amin. Kita akan meneruskan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara Rasulullah memakai minyak yang ada di kepalanya, pakai parfum, dan juga bagaimana Rasulullah ketika memulai melakukan sesuatu dan ketika mengakhiri melakukan sesuatu. Pakai parfum itu termasuk barang yang tidak boleh ditolak kalau kita diberi. Dan kalau kita mau mengikuti Rasulullah, ketika diberi oleh orang lain parfum, baik itu cuma sedikit maupun diberi satu botol misalkan, kalau sedikit misalkan, kalau kita mau mengikuti Rasul, itu caranya yang dipakaikan itu di telapak tangan, bukan di gini. Sebagian orang ketika misal mahalul qiyam ada yang muter parfum begini. Ini kurang benar, ya walaupun tidak dosa. Kalau kita mau mengikuti Rasulullah, yang sini, telapak tangan bagian dalam. Kemudian setelah itu diberikan. Baru yang lainnya. Dan kemarin sudah dijelaskan bahwasanya untuk memulai itu disunahkan untuk memulai dengan yang bagian kanan dan mengakhiri dengan bagian yang kiri. Dan sekarang kita lanjutkan wa kanat yaduhul yusra li khalaihi. Dan Rasulullah itu ketika masuk ke khala itu kamar mandi untuk istinja, apa yang beliau gunakan? Apakah tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kiri. Karena di situ ada hal-hal yang tidak mulia. Contoh kotoran-kotoran. Tapi kalau untuk hal-hal yang mulia, maka pakai tangan kanan. Kemarin alasannya apa? Kenapa kok disunahkan pakai tangan kanan? Apa-apa kok ke tangan kanan? Apa alasannya? Tangan kanan atau bagian kanan. Kanan itu artinya yamin. Ashabul yamin. Itu salah satu julukan orang-orang yang selamat, orang-orang yang masuk surga itu dijuluki ashabul yamin, kelompok sebelah kanan. Maka kita dengan mendahulukan yang kanan-kanan itu, barangkali kita dimasukkan golongan ashabul yamin. Walaupun sebenarnya kotoran Rasulullah ini tidak sama dengan kotoran manusia biasa. Wa ma kana min adza, tidak sama kotorannya Rasulullah dengan kotoran orang biasa. Ketika Rasulullah buang hajat, itu tidak sama seperti kita buang hajat. Kalau kita buang hajat, itu kalau tidak dibersihkan ya tetap ada. Tapi kalau Rasulullah langsung bersih, tidak tersisa sedikit pun. Karena dimakan oleh bumi, ditelan oleh bumi. Semua yang bersambung kepada Rasulullah itu mulia. Sampai ketika Rasulullah itu selesai wudu, itu air wudu, bekas wudunya itu jadi rebutan oleh para sahabat-sahabatnya. Contoh, kalau di dalam diri manusia biasa itu satu hal yang jijik, yang kotor, yang mungkin menjadikan penyakit, tapi kalau itu bersambung dengan Rasulullah, tidak, itu semuanya mulia. Satu contoh misalkan darah.
darah itu satu hal yang menurut kita tidak begitu penting, kecuali donor darah itu penting. Tapi ketika itu darahnya Rasulullah menjadi penting, darah Rasulullah menjadi penting. Satu contoh, misalkan dulu ada salah seorang sahabat yang bernama Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini putranya Zubair bin Awam. Pernah Rasulullah itu berbekam. Tahu bekam ya? Bekam dulu dengan bekam sekarang itu tidak sama. Kalau bekam sekarang sudah canggih, sudah pakai kop itu, ditarik seperti itu, kemudian darahnya itu nanti akan keluar. Kalau bekam dulu itu pakai semacam tanduk itu, jadi disedot pakai mulut, sehingga tidak heran kalau ada hadis yang menyatakan orang yang bekam dan orang yang dibekam itu nanti batal puasanya. Ya, karena bisa jadi nanti darahnya itu akan terhisap, dan orang yang berbekam ini kan dia semakin lemah karena ada darah yang keluar. Abdullah bin Zubair ini putranya Zubair bin Awam. Pernah suatu ketika Rasulullah berbekam. Setelah berbekam, darahnya dikumpulkan, kemudian Abdullah bin Zubair ini berkata kepada Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Zubair, buang itu darah di tempat yang sekiranya tidak bisa dilihat oleh manusia. Akhirnya Abdullah bin Zubair ini keluar, kemudian beliau langsung minum darah bekamnya Rasulullah. Bukan dibuang di mana, dimasukkan ke dalam perut. Setelah itu kemudian Abdullah bin Zubair ini kembali kepada Rasulullah, kemudian ditanya oleh Rasulullah, sudah kamu buang darahnya? Iya. Di mana? Di tempat yang tidak bisa dilihat manusia. Ya, memang tidak bisa dilihat oleh manusia. Kamu minum, kata Rasulullah. Iya. Apa kata Rasulullah? Ini jasad tidak akan mungkin tersentuh api neraka. Darahnya Rasulullah berbeda dengan darahnya kita. Contoh yang lain, ada namanya Malik bin Sinan. Pernah tahu Malik bin Sinan? Malik bin Sinan ini adalah putra seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau pernah suatu ketika ikut Rasulullah berperang. Pada saat itu terjadi peperangan Uhud. Kemudian Rasulullah wajahnya terluka dan berdarah-darah. Saat Rasulullah wajahnya berdarah-darah, apa yang dilakukan oleh Malik bin Sinan ini? Beliau langsung menghisap darah Rasulullah, menyedot dan kemudian menelan darah Rasulullah. Apa kata Rasulullah melihat pemandangan seperti itu? Apakah kemudian, oh kamu terlalu berlebihan, kamu ini melakukan hal yang haram, terlalu mengkultuskan aku? Bukan. Rasulullah justru berkata kepada Malik bin Sinan, man sarrahu ayyandura ila man la tamassahun nar falyandur ila Malik bin Sinan. Barang siapa yang ingin melihat orang yang tubuhnya tidak tersentuh api neraka, maka lihatlah Malik bin Sinan. Sahabat-sahabat dulu itu cintanya kepada Rasulullah itu sangat luar biasa. Itu tidak dikatakan berlebihan. Itu tidak dikatakan berlebihan. Orang mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan mengeluarkan biaya yang cukup banyak, bagi sebagian kelompok dikatakan berlebihan. Ini tambah lebih ekstrim lagi, minum darahnya Rasulullah. Masa berlebihan? Masa sahabat tuh goblok-goblok gitu? Masa sahabat tuh bodoh-bodoh? Sahabat-sahabat ini orang yang mendapatkan pendidikan langsung dari Rasulullah, bukan sembarangan, muridnya Rasulullah. Sehingga yang dilakukan pun juga tidak sembarangan. Itu contohnya Malik bin Sinan. Ada yang jauh lebih ekstrim lagi. Rasulullah itu punya wadah khusus ketika beliau itu buang hajat, buang air kecil pada waktu malam hari, beliau punya wadah khusus. Ada wadah khusus yang mungkin sekarang mungkin tidak ada orang punya wadah seperti itu.
Ya mungkin karena dulu itu kalau buang hajat terlalu jauh tempatnya atau bagaimana saya tidak tahu. Yang pasti beliau itu punya tempat khusus ketika beliau kencing pada waktu malam hari. Kemudian pernah suatu ketika ada Ummu Aiman. Ummu Aiman ini salah satu orang yang juga dekat dengan Rasulullah, yang ada di rumah Rasulullah. Pagi-pagi Rasulullah itu memanggil Ummu Aiman. Wahai Ummu Aiman, itu wadah saya yang biasanya saya pakai untuk buang air kecil itu, silakan ambil kemudian buang. Apa kata Ummu Aiman? Sudah aku minum wahai Rasulullah, kata Ummu Aiman malam-malam. Apa kata Rasulullah? Orang ini tidak akan mungkin tersentuh kulitnya api neraka. Yang diminum kencingnya Rasulullah itu bukan air. Makanya di sini para ulama itu juga berbeda pendapat, apakah kencingnya Rasulullah itu suci atau tidak. Maka para ulama ini ada yang mengatakan bahwa kencingnya Rasulullah itu suci, ada yang mengatakan kencingnya Rasulullah tetap najis. Tapi ala kulli hal kencingnya Rasulullah tidak sama seperti kencingnya kita. Kalau kencingnya kita ya pasti najis, tidak suci. Makanya di situ walaupun sesuatu yang sifatnya kotoran, yang mungkin menurut kita penyakit, tapi kalau semuanya dihubungkan dengan Rasulullah, semuanya menjadi mulia. Termasuk keringatnya Rasulullah. Keringatnya Rasulullah tidak sama seperti keringatnya kita. Keringatnya kita kan bau. Tapi kalau keringatnya Rasulullah itu sangat wangi dan bisa dipakai parfum, minyak wangi. Kalau keringatnya kita tidak bisa. Apapun yang bersambung dengan Rasulullah semuanya mulia. Apakah para sahabat itu tidak tahu bahwa itu hal-hal yang dilarang itu karena cinta kepada Rasulullah? Saking cintanya kadang-kadang mereka itu tidak sadar. Termasuk contoh orang ketika ziarah ke makamnya seorang kekasih Allah, wali-wali Allah, orang-orang terkenal, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, itu ada sebagian yang mencium batu nisannya, ada yang tidak. Itu bagaimana hukumnya? Boleh apa tidak boleh mencium batu nisan? Bagi sebagian orang justru tidak dianjurkan, tapi bagi sebagian orang tidak bisa dilarang. Kita harus tahu kepada diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang yang benar-benar cinta kepada sahibul maqam itu, sahibul ini yang punya asta itu, yang punya makam itu atau tidak. Kalau kita kecintanya biasa-biasa, lebih baik tidak usah mencium batu nisan. Lebih baik. Apalagi tidak tahu itu beliau putranya siapa, kesehariannya bagaimana, akhlaknya bagaimana, ini kemungkinan cintanya masih kecil. Orang-orang yang seperti itu lebih baik tidak usah mencium batu nisan. Justru hukumnya makruh. Tapi kalau ada orang yang mencium batu nisan karena kecintaannya yang luar biasa kepada yang ada di situ, atau mungkin dia pernah berkomunikasi, pernah bertemu, atau pernah berguru, jangan dilarang. Karena itu timbul dari rasa cinta, tidak apa-apa. Nah, itu ketika hal-hal yang bersifat kotoran itu, beliau itu menggunakan tangan kiri. Walaupun kotoran yang ada pada Rasulullah itu tidak sama seperti kotoran yang ada pada diri kita. Termasuk ludah, termasuk apa lagi? Semuanya itu tidak sama seperti kita. Wa idza nama ittaja'a ala jambihil aiman mustaqbilal kiblati. Kalau kita ingin meniru Rasulullah pada saat tidur, bagaimana tidurnya Rasulullah? Ittaja'a. Apa ittaja'a? Mau tiduran. Tidur miring. Tidur miring, lambungnya ini lambung sebelah kanan ada di bawah. Itu kalau menurut penelitian kedokteran itu bisa mengistirahatkan lambung yang sebelah kiri untuk agar lebih sehat. Makanya orang yang tidur mengikuti tata cara Rasulullah itu dia menjadi orang yang sehat karena tidurnya tidur yang sehat.
Dan sangat tidak dianjurkan tidur itu menghadap ke bawah, tidur tengkurap, itu tidak dianjurkan. Dan dijamin orang itu kalau tidurnya ngikuti tata cara Rasulullah tidak akan mimpi-mimpi yang aneh, yang buruk, kalau tidurnya ngikuti tata cara Rasulullah. Dan setelah itu ya kita berdoa sebelum tidur. Doanya apa? Misalkan Bismikallahumma ahya wa bismika amut, ya minimal itu. Kalau udah hafal doa-doa yang lain, kemudian membaca trikul itu, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Itu hal yang penting. Kalau nanti misalkan tiba-tiba waktu tidur itu mimpi buruk, apa yang harus dilakukan? Noleh ke kiri, ludah ke kiri 3 kali, meludah ke kiri 3 kali, asal ludahnya tidak keluar, ya seakan-akan dia meludah, dan pastikan di situ tidak ada orang. Kalau ada orang takut tersinggung perasaan. Kenapa? Karena yang mengganggu itu ada di sebelah kiri. Itu kalau tidak seperti itu nanti tidur bisa jadi mimpi buruk lagi. Noleh ke kiri, menghadap ke kiri, kemudian diludahi 3 kali. Setelah itu minta perlindungan kepada Allah, berdoa, kemudian tidur lagi, tidak apa-apa. Tapi tidurnya tetap ke arah yang bagian kanan. Dan ketika orang itu mimpi buruk, tidak usah cerita kepada siapapun. Tidak usah cerita kepada siapapun. Apa yang dilakukan? Cukup diam. Setelah itu banyak minta perlindungan kepada Allah. Misalkan mimpi dibunuh, mimpi disakiti, mimpi dihajar, yang penting pada waktu doa dia minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, saya jauhkan dari itu semuanya yang ada di dalam mimpi saya. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau dia itu cerita kepada orang, ini saya mimpi begini, oh itu tandanya kamu disantet, disihir, bisa jadi terkena beneran. Yang asalnya tidak kena, bisa jadi terkena beneran. Kalau urusan mimpi buruk cukup diam saja, dan setelah itu banyak meminta perlindungan kepada Allah. Misal dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan terserah pokoknya doa-doa yang sekiranya dia itu bisa, tidak harus pakai bahasa Arab. Tidak usah cerita kalau mimpi-mimpi buruk gitu. Mimpi dikejar monyet, dikejar anjing. Anggap saja itu cuma bunganya mimpi saja, bunganya tidur aja. Tidak usah dipikir terlalu mendalam. Kalau tanya ke saya, pasti tafsirkan yang bagus-bagus. Kalau tanya ke saya, oh nanti itu pasti mungkin dapat rezeki, itu mungkin sebentar lagi mau nikah atau apa gitu. Biar tidak kepikiran. Tidak usah repot-repot, tidak usah ribet-ribet. Saya tidak paham masalah tafsir mimpi, tidak usah tanya ke saya. Nah itu ketika Rasulullah tidur seperti itu, tidur miring sebelah kanan. Coba dicari di Google, apa rahasia tidur miring sebelah kanan. Kalau seperti itu insya Allah tidak akan menyesatkan, hal-hal yang bersifat umum seperti itu. Kalau urusan agama tanya di Google ya lihat-lihat dulu, karena tidak mesti benar. Kalau saya ada caranya ketika tanya masalah hukum. Kadang-kadang saya daripada nyari di kitab terlalu lama, saya cari di Google. Tapi ada kata kuncinya, ada passwordnya. Misal hukum mencabut uban misalkan. Tak tulis hukum mencabut uban. Setelah itu saya tambahi PISSKTB. Nah, itu satu situs yang dikelola oleh alumni pondok pesantren. Dan di situ pasti menyebutkan referensi dari kitab apa, Nah, ketika di situ sudah jelas dari kitab apa, kita tinggal cari, gampang. Jadi Google itu bukan kita anti, tapi untuk memudahkan saja. Kemudian ada aplikasi dari Sidogiri itu juga bagus itu. Ada permasalahan-permasalahan, kumpulan-kumpulan seputar agama itu juga bagus. Itu juga sudah ada aplikasinya itu yang PISKTB itu di Play Store itu. Tinggal cari masalah sholat, masalah yang berkaitan dengan puasa, zakat, jual beli, kehidupan kita sehari-hari semuanya sudah jelas.
Jadi yang penting tidak tersesat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu yaminahu di aklihi wa syurbihi wa wudu'ihi wa thiyabihi wa akhdihi wa ata'ihi wa shimalahu lima siwa dzalik. Rasulullah itu menggunakan sebelah kanannya untuk makan, untuk minum, untuk berwudu, untuk memakai pakaian, untuk mengambil pakaian, dan untuk menerima sesuatu. Itu semuanya pakai tangan kanan. Kalau nerima pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan. Pakai baju, ngambilnya tetap pakai tangan kanan. Nanti masukkan bajunya, tangan kanan dulu yang dimasukkan. Nanti ngelepas bajunya, tangan kiri yang dimasukkan. Itu harus dibiasakan. Kalau kita kan pokok asal masuk saja bajunya, nggak tahu apakah itu kanan atau kiri, ya memang tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi semakin kita mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah, akan semakin kita bisa mencintai. Innal muhibba liman yuhib yuti'u. Orang itu kalau dia mengaku mencintai, pasti dia mengikuti. Mengaku mencintai tapi tidak mengikuti, itu modus, itu modal dusta, bohong. Nah, mengaku cinta kepada seseorang tapi ketika dikasih nasihat dia tidak mau melakukan, itu namanya bukan cinta, tapi menuruti keinginannya sendiri. Kalau sesuai dengan keinginannya sendiri, ya tidak dilakukan. Bisa jadi kalau terlalu berat. Tapi kalau sudah tidak sesuai dengan keinginan, bisa jadi sudah ditinggal semuanya itu. Karena dasarnya bukan dasar cinta. Makanya saya ingatkan, saya kemarin hadir di majelisnya Habib Taufik itu. Jadi walaupun banyak yang diterangkan, cuma menurut saya yang paling inti, yang paling penting itu dua. Kata beliau itu, orang itu tidak akan rugi ketika memiliki dua hal ini. Pertama, dia pintar di dalam memperbanyak niat. Berarti kebalikannya, kalau orang tidak pintar dalam memperbanyak niat, maka dia termasuk orang rugi walaupun dia ibadahnya banyak. Contoh, hadir majelis ilmu seperti ini. Sebagian orang itu niatnya, pertama mungkin karena saya lama sudah tidak hadir, saya pengen hadir, niatnya cuma itu. Apakah bagus? Bagus. Ada yang niatnya, saya tidak enak sama Ustadz kalau tidak hadir. Apakah bagus? Bagus. Tapi semakin banyak niat semakin baik. Contoh pertama, saya niat pertama untuk mencari ridha Allah. Kedua, untuk bertemu dengan guru. Ketiga, untuk niat silaturahim. Keempat, niat untuk mencari ilmu. Kelima, niat untuk menghilangkan kebodohan. Keenam, misalkan niat untuk bersalaman. Salaman kan sunnah dengan sesama temannya. Ketujuh, misalkan niat untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang baik, misalkan. Kedelapan, niat untuk mensyukuri nikmat sehat. Kesembilan, misalkan niat untuk agar hidup kita menjadi hidup yang manfaat, misalkan. Maka sesuai dengan yang diniatkan orang yang didapatkan itu. Di sini mungkin gurunya sama, tempatnya sama, ilmunya sama, tapi pahalanya mungkin beda, sesuai dengan niatnya masing-masing. Makanya seperti ini harus kita biasakan, dengan sebaik mungkin. Orang rajin ke masjid, tapi karena dia tidak pintar memperbanyak niat, bisa jadi kalah sama orang yang diam, tidak kemana-mana. Diamnya karena agar menjaga mulut untuk tidak berbohong, menjaga mulut agar tidak ghibah, menjaga mulut agar tidak apalagi memfitnah, mengadu domba, membuli, menghina, mencela. Itu sesuai dengan niatnya masing-masing. Makanya sebelum berangkat itu dihadirkan di dalam hatinya sendiri, saya niatnya apa. Karena itu yang akan menentukan.
Kalau niatnya karena hal-hal yang apalagi bersifat duniawi, karena ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai, itu alamat dia pasti celaka. Dia akan rugi. Apalagi misalkan di dalam satu majelis ada orang telepon berkali-kali, tidak akan saya angkat. Tidak tahu, mungkin di WA juga, mungkin telepon, mungkin. Karena masih belum selesai. Contoh lagi misalkan, kadang-kadang dalam satu majelis itu ada yang dikasih makan. Contoh kayak majelisnya Habib Taufik dikasih makan. Hal-hal besar itu biasanya dikasih makan. Kadang orang itu niatnya, oh di sana enak karena dapat nasi kebuli. Cek jauhnya makan nasi kebuli, cukup beli saja daripada menghabiskan waktu dan tenaga sampai ke Gresik, sampai ke mana, sampai ke Solo, sampai ke Banjar misalkan. Tujuannya ternyata cuma nasi. Apa bedanya nasi sana sama nasi sini? Sana gratis. Kamu juga butuh biaya ke sana, butuh uang. Ternyata yang didapatkan bukan pahala. Yang didapatkan cuma nasi. Kenyang. Makanya kita harus pintar-pintar berniat. Ketika niatnya itu baik, kalaupun dia nanti tidak mampu, maka dia akan sudah mendapatkan pahala. Dan ini masuk dalam hadis Rasulullah, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa kok lebih baik daripada pekerjaannya, daripada amalnya? Karena niat itu tidak bisa tercampuri dengan riya, dengan pamer. Bisa enggak orang lihat niat yang ada di dalam hati kamu? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Sehingga itu masih murni ikhlas. Berbeda ketika sudah beramal, itu masih tercampuri dengan riya, pamer. Ada merasa ingin dipuji, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Bisa saja itu. Tapi jangan salah paham. Oh, niatul mukmin khairum min amal. Yang penting kita niat. Tidak bisa kalau seperti itu. Niat dan berusaha. Yang penting kan saya sudah niat mau hadir majelis ilmu, mau hadir ini, mau hadir itu yang baik-baik. Itu sudah bagus. Bagus kalau sudah berusaha. Tapi kalau sudah tidak berusaha, itu niatnya tidak dicatat itu. Dikira bisa mempermainkan malaikat Raqib dan Atid. Tidak bisa. Orang itu tidak akan rugi ketika memiliki dua hal. Pertama, ketika dia pintar di dalam berniat. Kedua, ketika dia bisa memilih mana amalan yang paling afdol. Ini sering kali saya sampaikan. Biasanya amalan yang afdol itu lebih berat dibanding amalan yang tidak afdol, walaupun sama-sama bagus. Iya, sama-sama bagus. Coba saya tanya, lebih semangat mana hadir majelis sholawatan dengan hadir majelis ilmu? Kira-kira? Kalau menurut pengamatan saya lebih semangat hadir majelis sholawatan, apalagi rame, apalagi gebiarnya itu wah gitu, lebih semangat. Apakah bagus? Bagus. Bagus apa tidak bagus? Bagus. Karena dia sudah hadir majelis yang bagus. Tapi dia rugi. Kenapa? Ada hal yang lebih afdol, kenapa dia justru memilih hal yang tidak afdol. Makanya Habib Salim bin Abdullah Syatiri itu beliau mengatakan, kalau dibuka hadir majelis-majelis sholawat, hadir majelis-majelis zikir, banyak yang hadir sampai berjalan begitu sangat lama. Coba ketika hadir majelis ilmu, dibuka pertama mungkin banyak, lama kelamaan tinggal 1, 2 sampai seterusnya. Kalau urusan yang wajib sama yang sunnah itu harus mementingkan yang wajib. Kalau sama-sama sunnahnya, cari yang paling afdol di antara hal yang sunnah. Mencari ilmu hukumnya apa? Wajib. Makanya godaannya banyak. Godaannya itu banyak. Kadang-kadang ada yang tidak hadir sama sekali. Sudah ditunggu tidak ada yang hadir. Ada juga seperti itu. Godaannya banyak. Yang penting kita itu memperbaiki niat. Dicontohkan sama Habib Taufik kemarin itu, bantu orang lain, bersedekah misalkan kepada orang lain. Bagus apa tidak bagus? Bagus. Dosa apa enggak? Enggak. Cuma dia lupa bahwa keluarganya ada yang butuh bantuan,
ada yang butuh uluran tangan, tapi dia suka membantu orang lain yang tidak ada hubungan keluarga. Dia berarti melalaikan hal yang afdol, melakukan hal yang biasa. Makanya kita harus tahu prioritas. Ada hal itu memang penting, tapi ada yang jauh lebih penting. Kita harus mendahulukan yang nomor 1, kemudian nomor 2, yang nomor berikutnya. Menyesuaikan. Kata Habib Ali Zainal Abidin bin Hasan Baharun, pengasuh Dalwa itu, kalau saya urusan apapun, saya mendahulukan urusan guru saya, walaupun mengalahkan urusan pondok pesantren saya, kata Habib Ali. Ya karena memang guru itu penting. Kata beliau itu, beliau kan dulu berguru kepada Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ulama Mekah, dan tidak pernah berguru kepada putranya yang bernama Said Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tapi menurut saya putranya guru saya termasuk guru saya juga, sehingga saya harus mementingkan apapun yang berhubungan dengan guru saya, walaupun urusan pondok pesantren juga tetap penting. Makanya kita ketika mau melakukan sesuatu itu, kita harus memilah dan menimbang mana yang sangat penting, mana yang penting, mana yang agak penting, maka nanti kita bisa mendahulukan. Jangan cari yang enak-enak saja. Diundang orang yang kemungkinan di sana dijamu dengan baik, didahulukan, padahal undangannya belakangan. Ini kan juga repot, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Maka orang itu walaupun soleh, amalnya banyak, kalau tidak memiliki dua hal ini dia rugi. Tidak bisa memperbanyak niat. Yang kedua, tidak tahu mana yang afdol di antara amalan-amalan yang lain. Kuncinya memilih di antara beberapa pilihan. Kalau antara yang wajib dan yang sunnah, harus mendahulukan yang wajib. Harus mendahulukan yang wajib. Tapi kalau antara yang sunnah dengan yang sunnah, cari mana yang berat. Bukan mana yang cari yang ringan, bukan. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemungkinan yang berat itu yang memang di situ ada setannya. Kalau yang tidak berat, kemungkinan di situ tambah menuruti keinginan hawa nafsu. Karena menuruti keinginan hawa nafsu itu tidak berat. Tapi kalau tidak menuruti keinginan hawa nafsu itu berat. Hal-hal yang sunnah itu mana yang sekiranya menurut kita berat, itu justru yang kita pilih. Itu yang justru kita pilih. Tapi kalau hal yang haram dengan hal yang baik, sudah jelas tidak usah istikharah. Langsung pilih yang baik. Kadang-kadang tidak perlu istikharah seperti itu. Untuk menentukan pilihan tidak harus istikharah. Kalau sudah jelas-jelas sama baiknya, mana yang berat. Apalagi itu misalkan disarankan, dipilihkan oleh seorang guru, itu sudah bagus. Maka kita sebisa mungkin untuk bisa dua hal itu. Kan sudah pernah saya ajari cara niat yang baik gitu. Niat yang baik, pokoknya yang banyak. Kalah nanti yang banyak ibadahnya itu niatnya cuma satu. Kalah semuanya, kena salib. Kena salib. Walaupun dia itu baca kitabnya sehari sampai 3 jam, 5 jam, kalah yang cuma hadir majelis cuma tidak sampai 1 jam karena niatnya banyak. Makanya dulu diceritakan ada pada waktu masa Bani Israel terjadi paceklik, kelaparan yang cukup sangat banyak. Kemudian ada orang yang soleh, dia itu kasihan, pengen membantu dia orang lain, tapi tidak punya harta, tidak banyak uang. Hanya dia itu melihat itu pasir-pasir yang ada di padang pasir itu, kerikil-kerikil itu. Seandainya ini jadi gandum, akan saya sedekahkan kepada mereka semuanya. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada nabi dari Bani Israel di antara mereka, sampaikan kepada dia, aku sudah mencatat amal-amal kebaikan, yaitu bersedekah kepada seluruh orang yang ada di desa ini. Itu karena niatnya yang baik. Maka ketika kita tidak mampu, ya minimal niat. Sudah miskin, tidak banyak niat, ya rugi.
Ada orang miskin, dia punya ibadah berangkat haji. Kenapa? Karena niat. Dan selanjutnya kita insya Allah akan membahas tentang bagaimana cara Rasulullah itu bersisir, dan di rambut Rasulullah itu ada berapa uban dan hikmahnya apa. Kenapa Rasulullah kok bisa beruban? Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan yang mau ditanyakan. Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab.